Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Apa kabar peserta pelatihan kepemimpinan pengawas? Selamat, Anda telah menguasai diagnosis organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, dan membangun tim efektif. 3 mata pelatihan sudah dilalui. Dan saatnya memasuki mata pelatihan terakhir dalam agenda 2, yakni kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Perkenalkan, saya Asistiawati Widya Iswara dari Pusdiklat Kementerian Ristek BRIN. Sekarang kita akan mempelajari apa hubungan kaitan kepemimpinan dalam pekerjaan ini dalam seluruh mata pelatihan yang ada di agenda 2. Ya, sebagai pemimpin tentunya mengimplementasikan rencana aksi yang telah diperoleh berdasarkan diagnosis organisasi Bapak Ibu yang sudah dilakukannya. Ditentukan dengan cara berpikir kreatif, menghasilkan strategi inovasi. Jadi mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengaplikasi kepemimpinan yang melayani dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan, berempati, terbuka, memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna. Bapak Ibu, dalam kita melakukan suatu pekerjaan, kita memiliki akuntabilitas pada jabatan kita sebagai pengawas, harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pelaksana dengan menggunakan standar operasional prosedur. Ini dan kita semua secara PNR harus memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, sosial, kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi. Kompetensi manajerial merupakan kompetensi kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Apa setelah Bapak Ibu belajar tentang kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Bapak Ibu tentunya memiliki indikator keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukannya itu apa? Setelah pembelajaran ini, Bapak Ibu ini harus menjadi pemimpin dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan dengan cara memberdayakan staf pelaksana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif di unit kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin, yang Bapak Ibu sebagai pemimpin pengawas. Konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, Bapak harus mampu menjelaskan tentang apa itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu pendekatan kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan, karakteristik kepemimpinan, pelayanan dan kepemimpinan Pancasila, dan kemudian melakukan implementasi atau praktek baik kepemimpinan pelayanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya Bapak Ibu pada level 2, level kompetensi yang akan dibangun ini, Bapak Ibu harus mampu melakukan kegiatan, tugas-tugas teknis dengan prosedur dan metode kerja yang sudah baku. Kemudian Bapak Ibu harus paham
tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan atau pengawasan langsung. Ketiga, penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar. Dan yang keempat, Bapak Ibu harus mampu bertanggung jawab dalam pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana. Nanti hasil belajar Bapak Ibu diharapkan harus mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin pengawas, sehingga nanti Bapak Ibu menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Itu tujuan dari kita sebagai pemimpin dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, setelah itu ada 3 materi yang nanti akan dipelajari, yaitu pertama adalah pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Materi kedua adalah konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan materi pokok yang ketiga adalah praktek baik kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, alur belajar pedati kita gunakan selama 9 JP, jam pelajaran kepemimpinan dalam pekerjaan. Apa itu pedati? Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Pelajari adalah self study. Bapak Ibu harus mempelajari dimulai dari video pembelajaran saat ini yang saya sedang berikan, kemudian juga baca bahan tayang dan baca modul secara mandiri. Lalu setelah Bapak Ibu paham dan pelajari, maka kemudian kita akan lakukan pendalaman, yaitu melalui aktivitas kolaborasi online, interaksi online, live chat, dan diskusi online. Baru kemudian kita lakukan terapan, yaitu melalui penugasan, diskusi, dan juga praktek. Dan yang terakhir tentunya dilakukan sebuah evaluasi. Evaluasi di awal sudah diberikan pretest, dan di akhir tentunya juga dilakukan post-test untuk mengetahui seberapa naiknya kemampuan penyerapan Bapak Ibu selama belajar seluruh agenda pelatihan ini. Kemudian kita lakukan rencana aksi Bapak Ibu ke depan seperti apa, lalu kita tutup dengan kesimpulan. Nanti model pembelajarannya seperti apa? Ya, model pembelajaran yang digunakan adalah dengan pusat kepada Bapak Ibu peserta, ya, dengan pendekatan student center approach. Bapak Ibu sebagai peserta aktif, 85% Bapak Ibu aktif dan 15% fasilitator. Strateginya adalah dengan pembelajaran inquiry, ya. Kemudian kita dengan model sinkronus dan asinkronus. Sinkronus tatap muka melalui daring, ya, bisa dengan ceramah singkat, ceramah interaktif, basku, diskusi kelompok atau diskusi seluruh secara whole group, berikan tugas dan praktek. Metode pembelajaran inquiry itu apa? Ya, Bapak Ibu nanti kita undang, ya, untuk pengalaman Bapak Ibu, ya, kemudian juga dengan kasus-kasus tertentu peserta berdiskusi fokus pada hipotesis apa yang terjadi dengan disertai penggunaan fakta-fakta atau eviden
lalu kita analisis dan kita berikan kesimpulan. Ya, nanti kemudian kita akan paparkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. 4 mata pelatihan pada agenda 2 sudah dimulai dengan diagnosa organisasi dan kemudian diakhiri dengan kepemimpinan dalam pelayanan. Akhirnya selesai sudah agenda 2 kepemimpinan dalam pelayanan. Bapak Ibu, ingat kesepakatan kita. Komitmen mutu ASN dalam pelayanan publik memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bahkan harus lebih dari harapan para pelanggan, memberi pengharapan yang benar-benar kita berikan. Hasilnya akan membuat semua pelanggan akan merasa terpuaskan, ya, dan berikan pelayanan yang menyentuh hati. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.